Selamat datang kembali di Sotoy Film Podcast untuk episode film berikutnya ya. Iya. Kita akan membahas sebuah film terbaru dari James Wan, yaitu Malignant. Kali ini kita cuma berdua, Bar. Iya, karena Aceh nggak nonton film horor. Iya, dia. Penakut. Iya, dia. Nah, ini juga film Malignant udah tayang di bioskop. Lagi tayang sebenarnya, lagi tayang. Jadi lu kalau emang kangen film James Wan, mending sih kita saranin nontonnya di bioskop ya. Betul. Iya ya. Karena mungkin lu bisa merasakan kengerian yang lebih lah kalau lu nonton di bioskop. Karena memang film ini sebenarnya ditayangin juga di HBO Max. Bisa aja sih. Bisa aja. Iya, bisa aja. Cuman lu mesti pakai VPN. Betul. Kalau enggak lo ke Amerika. Jauh ya. Ongkosnya lebih mahal ya. Iya. Dan ini film terbaru dari James Wan. Dan James Wan sempat hilang. Pokoknya kan terakhir tuh dia nanganin film horor tuh The Conjuring yang kedua. Sisanya cuma produser doang. Yang mana juga kita tahu kemarin The Devil Made Me Do It kan ya. Lu juga sepakat lah ya. Iya. Kayaknya gitu doang gitu. Betul. Nah, dan ini juga dengan tagline yang lumayan unik juga. A New Vision of Terror. Iya betul. Oh, Malignant, A New Vision of Terror. Iya, betul. Iya, jadi kita bisa lihat bahwa ada sebuah teror yang baru nih dari James Wan. Nah, Malignant ini bercerita soal perempuan ya yang punya penglihatan istilahnya ya. Iya, kayak gitu jadinya. Penglihatan ketika ada sebuah pembunuhan. Iya. Dan memang dia jadi kayak bisa memvisualisasikan pembunuhan yang ada di tempat lain. Namanya siapa? Madison ini seorang perawat. Emang perawat ya? Perawat dia kan? Oh iya, dia perawat. Betul. Dia perawat. Di awalnya pas ngobrol iya betul. Perawat. Cerita sebenarnya itu sih soal sebuah apa ya? Misteri juga nih perempuan kenapa bisa punya penglihatan seperti itu gitu. Dan dibuka dengan gue suka sih dengan apa sih tone color yang lumayan vintage karena kan di scene awal kan sebenarnya dibilang itu tahun berapa sih? Rumah sakit di tahun 93. Itu kalau nggak salah rumah sakit, bukan rumah sakit jiwa ya? Gue sempat mikir itu rumah sakit jiwa ya. Bukan, emang rumah sakit tua aja. Ya. Dan terus ini mah kalau bisa dibilang film James Wan yang emang terornya tuh dari awal udah dikasih lihat. Iya. Jadi nggak lambat. Karena gitu. Iya emang apa intens banget. Cukup intens. Dan ini sih ketika gua melihat di awal gua masih bertanya-tanya apakah ini sebuah film horor yang setan atau apa nih, karena ada sedikit hal-hal yang bikin ini kayaknya setan bukan ya? Bukan, iya betul. Tapi apa gitu ya? Iya. Karena gua baca juga bahwa sengaja James Wan ini ngasih beberapa unsur film horor. Jadi dia ngasih ada thriller tradisional, psychological juga, terus ada monster. Oh iya banyak ya. Dia digabung gitu. Dan ini mengingat kalau lu nonton film ini mengingatkan James Wan zaman dulu di Shaw sih. Oh iya. Lebih gore aja gitu. Iya, lebih banyak berdarah-darah kan? Betul. Iya. Lebih banyak berdarah-darah. Dan ini durasi kalau nggak salah nggak begitu lama ya. Lumayan sih. 1 jam berapa ya? 50 Iya kayaknya udah lumayan sih 100 menit mah lebih kayaknya. 100 menit ya lumayan. Dan gue juga akhirnya harus bilang kalau film ini memberikan nuansa baru dari James Wan. Karena mungkin James Wan pengen lepas dari horor-horor hantu gitu ya. Iya betul. Iya. Jadi dia makanya bikin apa New Vision of Terror. Iya. Dan ini bisa dibilang ini bukan film horor hantu yang kayak Bathsheba di Conjuring. Ini tuh kayak bisa dibilang aneh juga kayak monster tapi apa ya? Iya. Siapa namanya? Oh Gabriel. Bukan Batistuta tapi kan? Bukan dong. Ya, Batigol kalau itu. Cukup intens dengan durasi hampir 2 jam ya. Iya, 110 kayaknya. Iya. Enggak ada basa-basi sih. Enggak, iya betul. Karena dari awal juga yang scene yang rumah sakit tua itu kan udah katanya dia ngamuk lagi nih gitu. Kayaknya tiap pergantian adegan banyak ada yang mati. Ada yang mati. Dan ini juga kayak ini sih kayak balas dendam ya seseorang ya. Betul. Si karakter hantunya ini nih monster lah bisa dibilang, bukan hantu sih sebenarnya. Yang pengen balas dendam. Dan kita juga selama nonton bertanya-tanya apa sebenarnya hubungannya antara Madison dan makhluk ini tuh apa? Iya betul. Kenapa makhluk ini ngebunuh tuh si Madison selalu ngelihat ada karena di kondisi itu ini ya Pak. Oh iya maksudnya yang kejadian di awal di rumah sakit 93. Terus kalau si Madison itu yang present kan yang tahun ini. Iya, maksudnya betul, gitu kan. Betul. Itu kan setelah 28 tahun hilang. Kok tiba-tiba ada teror-teror kayak gini. Ini apa gitu. Yang diteror adalah dokter-dokter lagi. Dokter-dokter yang memang nanganin si Gabriel ini. Makhluknya namanya Gabriel ya.
nanganin. Dan dia memang bahas dendamnya si Gabriel terhadap dokter-dokter yang ibaratnya pengen, ya dia ngerasa kalau dokter ini jahat sama dia lah, ingin menyakiti gitu. Terus apa lagi ya, cukup intens, terus berdarah-darah. Terus adegan yang mungkin paling berdarah-darah di kantor polisi sih. Wah iya itu gila. Itu pembantaian yang paling gila ya. Di tahanan perempuan lagi. Dan tahanan perempuan. Perempuan. Ya. Cewek-cewek itu habis semua. Udah manggil petugas. Petugasnya juga disikat kan. Tapi lu ngerasa gore banget gak sih ini? Kalau gore banget ya pas di situnya aja. Di situ aja ya. Selebihnya karena kayaknya pas yang ngebantainya nggak terlalu ini dah. Iya. Nggak terlalu gimana ya. Dan gua akhirnya memutuskan atau berkesimpulan kalau ini bukan hantu ketika ada adegan ini yang dikejar polisi. Kejar polisi jalan. Iya, ini masa hantu jalan sih gitu. Jalan, Dan jalannya tuh agak aneh. Mungkin lu kalau cermat gitu ya. Iya. Ini nih apa jalannya? Apa nih? Iya gitu. Dari awal. Karena udah gue ngobrol sama temen gue yang nonton juga, dia juga curiga dari awal. Kok jalannya gini nih? Nah, udah ada kecurigaan sebenarnya. Terus sama ini ngasah pisau, ngasah piala yang jadiin senjata. Yang dijadiin senjata. Masa hantu ngasah sih? Ngasah senjata, iya. Terus sama ada satu karakter yang kita juga bingung, diculik gitu ya. Kok nggak dibunuh gitu? Dia diculik, dibunuh. Nah. Iya. Kok ini cuma diculik doang? Padahal dia kerjanya cuman apa namanya? Guide. Oh iya, guide ini peninggalan kota tua di bawah tanah. Di bawah tanah tapi ya. Kita juga sempat bertanya-tanya ini siapa sih gitu. Iya, bahwa kota yang sekarang tuh ya kota iya di atas kota lama itu ya betul. Kok tiba-tiba diculik. Iya. Terus selain Madison juga ada adanya Madison yang ngebantu juga ngungkapin kan. Sydney namanya. Sydney betul. Sydney Lake kan. Terus Danau Sydney. Sydney bener. Sydney Lake ya. Detektif yang ingin mengungkap ini siapa sebenarnya kasus pembunuhan ini gitu. Detektifnya kalau nggak salah namanya Ken Xiao atau apa gitu. Iya, detektif. Dan dia kan yang ngejar si hantu ini kan. Iya betul. Terus kalau si Sydney itu siapa ya namanya? Kalau Ingrid Bisu jadi siapa ya di situ? Jadi yang guide itu tuh si Ingrid Bisu. Iya. Ingrid Bisu itu kan istrinya si ini kan, James Wan. Emang iya? Pasangannya James Wan. Iya, Ingrid Bisu itu. Iya. Nggak tahu istri, nggak tahu pasangannya doang. Iya. Tapi gue buka profilnya James Wan, pasangannya Ingrid Bisu. Iya. Oke. Iya yang jadi guide itu, guide di kota tua itu ya. Dan ini spoiler banget karena belakang akhirnya pas mau deket ending kita tahu bahwa si Gabriel ini adalah bisa dibilang bagian dari si Madison. Tubuhnya Madison. Jadi gitu. Gabriel ini adalah sebuah kanker ya. Kanker. Sebenarnya kembar kayak kembar siam gitu. Apa sebutannya kembar parasit? Kembar parasit jatuhnya. Jadi kembar siam yang gagal. Tapi dibunuh juga nggak bisa. Karena apa sih? Kalau dipotong semuanya, apalagi pas di bagian kepala, otaknya si Madison pun gak berfungsi nanti. Oh iya, karena nempel jadi akan kebawa ke Madison juga ya. Iya, Madisonnya nanti malah mati. Iya. Jadi gak sepenuhnya dipotong. Karena kan ada tagline yang ini ya dari awal, cut the cancer. Oh, cut the cancer, ya betul. Iya, makanya kita bilang apa nih ya? Kita bertanya-tanya cut the cancer gitu. Terus sebenarnya si Gabriel ini hanya ditidurkan istilahnya ya. Iya. Dan kebangun lagi gara-gara suaminya yang bejat. Jadi triggernya tuh saat kepala belakangnya dijedotin ya. Iya. Jadi itulah karena Gabriel posisinya di situ. Iya. Berdarah kebuka lagi itu. Itu juga nyambung sama yang tadi kita sempat bilang jalannya aneh. Jadi jalannya kayak mundur. Iya. Nah sebenarnya itu adalah belakang kepalanya Madison. Iya. Yang mana itu mukanya Gabriel kan. Disitulah kenapa Madison selalu bisa ngelihat. Iya. Gitu. Jadi ada koneksi gitu. Iya. Dan Madison hanya melihat doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Karena emang itu ceritanya tubuhnya lagi dikuasai. Iya. Jadi hanya pikirannya aja yang bisa melihat lah istilahnya. Ada visual ketika si Gabriel ini membunuh. Terus ending yang berdarah-darah, ending yang berdarah-darah di kantor polisi, itu semua juga terungkap dan kita juga tahu si Ingrid Bisu ini ternyata adalah ibu dari Madison. Tapi dulunya kecilnya siapa ya namanya? Lupa. Emily, betul. Iya Emily, kan? Emily. Iya, karena si Gabriel selalu bilang you will always my Emily, gitu kan? Betul, lu bakalan selalu jadi Emily gue. Iya betul. Itu kurang lebih kayak gitu lah ya. Dan kalau hal yang menurut gua kayaknya kurang banget, kayaknya nggak mesti ada banget ketika adegan si Sydney ini ngungkap di rumah sakit lamanya. Betul. Itu harusnya ada sesuatu yang menghalang gitu ya. Kok dia datang ke rumah sakit tua yang udah nggak kepake? Betul.
kok tidak ada halangan apa-apa. Ada suara sih, Ada suara. tapi tidak ada apa-apa. Iya. Padahal kan maksudnya vibes-nya rumah sakit lama gitu. Iya, iya, Maksudnya, iya. wow gitu. Iya, iya. Serem. Udah. Udah gitu Gitu aja. aja terus langsung dapat apa yang dicari OCD ya? OCD gitu. File gitulah, dia yang file. lama, Iya, file iya, si iya. Emily itu kan. Jadi pengungkapannya itu jadi sangat mudah sekali ya. Iya, terlalu mudah. Terlalu mudah. Iya, di situ. Gue dan, setuju. Dan sama parkir mobil di pinggir jurang banget tuh nggak perlu menurut gua tuh buat apa coba ya? Buat apa sih? Ingat gak sih lo waktu Sydney dateng, Iya, parkirnya kan depan iya. banget jurang ya. Itu sih yang ngeganggu. Tapi kalau soal intensitasnya sih lumayan Iya, padat ya. Padat. Gak ada basa-basi dan berdarah-darah. Kalau gue sih ya suka yang lihat Suka. yang dibantai, dibacok, ditusuk. Iya, sampai yang terakhir juga yang scene yang di rumah sakit sama emaknya tuh yang ngelemparin kasur itu Iya, kan iya, iya. lumayan ya, Iya, iya, yang iya. ketindih si Iya, Sydney. iya, iya. Dan adegan scene yang paling lu favorit mana? Kalau gue sih yang bantai di itu Penjara kan? penjara. Sama. Tapi yang ini gue lebih ke yang ini, yang waktu di kantor polisinya bukan di penjaranya. Ada juga kan dia ngebantai polisi juga. Yang ada polisi ngumpet. Iya. Iya, iya. Yang si detektifnya pun ikut di Ikut, situ mah iya, ya terlibat. iya, iya. Oh, kalau gue yang di sel. Di sel ya. Gue yang di Dan sel, itu yang karena- kenapa? Awalnya kan dia niaya dong. Oh, iya, sama betul. tahanan-tahanan Iya, perempuan iya, itu kan. perempuan-perempuan Dia bandel. langsung revenge. Revenge-nya habis semua sama dia. Terus juga Iya. ada ini juga yang bikin lucu. Jadi ada satu polisi yang ngumpet di sebuah ruangan setelah pembantaian dia keluar. Terus dia kaget, gue nelpon polisi. Bentar, gue kan polisi juga ya. Iya. Gue ngapain nelpon polisi? Iya betul. Itu sih paling favorit sih ya. Kalau kita yang pembantaian itu nggak tahu, mungkin kita psikopat juga kali. Seneng lihat pembantaian ya. Dan kita saranin untuk lu semua yang suka sama James Wan khususnya ya, maksudnya mengikuti semua film James Wan harus nonton sih, karena gaya yang baru aja dari James Wan. Betul. Kalau suka James Bond, No Time to Die. Iya, nonton Today juga lagi tayang ya. Iya. Lagi tayang. Itu juga film perpisahan Daniel Craig. Daniel Craig itu. Ya katanya sih bagus juga ya, gitu. Kalau kasih skor berapa di bar kalau lu? Gua 8 8 ya. 10. Gua 7,5 deh per 10 ya. Karena gua ya yang bikin kayaknya ya itu tuh yang hal-hal yang nggak perlu tuh. Yang apa sih si Sydney itu yang nggak perlu juga. Terus apalagi ya yang terlalu gampang aja menurut gua si Gabrielnya diungkap. Iya. Terus si detektif juga kayaknya ngejar si Gabriel juga ya nggak ada Nggak ada gimana, tantangan, iya, apa-apa, cuman ngejar doang gitu. Iya. Itu doang sih. Semuanya terlalu mudah kayaknya terlalu ya. mudah. Tapi kalau dari kengerian sih ya cocok lah. Iya. Ditonton untuk zaman sekarang karena emang horornya baru lah. Iya, Tipe betul. yang baru gitu. 8/10, 7,5/10. Dan lu juga kalau pengen nonton silakan nonton di bioskop. Mumpung juga masih tayang karena banyak banget nih film-film yang ngantri. Iya. Apalagi nanti film Indonesia banyak loh Banyak. yang baru. Yang gua tunggu sih Penyalin Cahaya, Yuni, dan yang dendam itu panjang banget judulnya. Seperti Rindu Dendam Harus Dibayar Tuntas. Itu ya gue tungguin. Oke, kalau begitu segitu aja kali ya. Betul. Untuk review kita untuk film Malignant dari James Wan. Kalau begitu gua pamit, Akbar juga pamit. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya di Satu Film Podcast, and bye bye.